Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Guru SD Pancawati 3 dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pancawati 3. Terima kasih atas kesempatannya menyempatkan waktu walaupun sudah siang tapi masih tetap bertahan istilahnya ya di sini untuk menyaksikan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara hari ini. Kemudian sholawat dan salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai hari ini acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Di sini program diseminasi ini merupakan salah satu program calon guru penggerak saya, yaitu angkatan 10 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya ini memiliki fasilitator yaitu Ibu Dita Widya Utami SPDGR dan pengajar praktik saya adalah Bapak Dede Hermawan MPD. Dan saya sendiri merupakan CGP angkatan 10 dari SDN Pancawati 3 Lydia Novianti Utami SPDSD. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan belajar dulu ya. Yang pertama, meminta izin ketika meninggalkan ruangan. Yang kedua, menjaga kebersihan ruangan. Artinya nanti setelah acara sampahnya mohon dibuang di tempat sampah ya. Kemudian yang ketiga, tidak berisik atau berbicara saat materi diberikan kecuali saat diskusi. Dan selanjutnya memberikan pendapat dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu dan berbicara saat dipersilahkan. Dan selanjutnya lagi menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kira-kira setuju Bapak Ibu di sini? Setuju. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Adapun latar belakang kegiatan diseminasi yang saya lakukan hari ini adalah sebagai penerapan budaya positif di sekolah, merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Terwujudnya visi sekolah dan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila dapat tercapai melalui penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemarin kan ada PI 2 ya, Bapak Ibu juga sudah menghadiri dalam penyusunan visi sekolah dan visi guru penggerak. Ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang kemarin. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa kegiatan penerapan disiplin positif di SDN Pancawati 3, melatih kepemimpinan dan kedisiplinan murid dengan berbaris sebelum masuk kelas dan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional ya. Kemudian menumbuhkan karakter murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah melaksanakan pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melaksanakan tausiah dan ceramah keagamaan, dan pelaksanaan PHBI atau pelaksanaan Hari Besar Islam. Kemudian melatih keberanian dan kepercayaan diri siswa melalui kegiatan presentasi di depan kelas dan wawancara perangkat RT dan desa. Ini dilaksanakan untuk kelas atas 4, 5, dan 6. Dan yang selanjutnya adalah menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran. Kita melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi produk serta penerapan P5. Alhamdulillah Sekolah Pancawati 3 sudah melaksanakan 2 tahun ya Bu ya, dari tahun 2022. Nah sekarang jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kira-kira Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu pasti ada alasannya nggak? Ya, berarti kita harus tahu, pasti tahu alasannya. Kalau kita melakukan ini berarti harus tahu mengapa kita melakukan sesuatu itu. Betul tidak? Ya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Nah, dari yang lain contohnya dari buku ini. Ya. Nah, berarti masih yang sifatnya masih dari luar ya. Kalau dalam diri sendiri gimana? Pernah nggak melakukan sesuatu ya itu mah keinginan saya gitu. Ya itu berarti itu namanya motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri sendiri ya. Kemudian pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah ya? Kita pengen cari perhatian gitu ya, ingin dikasih pujian, kita melakukan hal itu gitu. Kemudian atau untuk menambahkan hadiah, atau sekalipun untuk mendapatkan uang. Pernah Anda melakukan sesuatu tapi mengharapkan ada imbalan, ada hadiah atau uang? Pernah nggak? Pernah, pasti pernah ya, walaupun itu beberapa tahun yang lalu atau baru kemarin gitu ya. Kemudian apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Selain itu coba alasannya apa? Selainnya tadi pengen dapat hadiah, pengen dapat pujian, pengen dapat perhatian, ada nggak alasan lain kita melakukan sesuatu kira-kira? Apa? Ingin memiliki. Oke, berarti kita melakukan itu karena ingin memilikinya gitu ya. Oke. Nah ini, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Ibu ya, Bapak Ibu ya. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya datang ke sekolah tidak terlambat, saya takut dihukum sama kepala sekolah. Atau murid, saya nggak mau telat ngerjain PR, takut disetrap sama gurunya. Itu berarti teori motivasinya berarti takut kena hukuman atau menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Bising di musuhan, bising di baedan, nah itu ya contohnya ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu tadi ya. Saya melakukan ini karena nanti saya
dapat penghargaan, dapat imbalan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Kira-kira dari ketiga ini semuanya apakah keinginan diri sendiri atau faktor eksternal, Bu? Kalau menurut saya, Ya, Bu. faktor eksternal semua itu. Jadi yang diinginkan atau yang diharapkan di sekolah maupun di mana saja itu adalah keinginan saya atau keinginan semuanya itu kesadaran. Kalau orang sudah sadar, seperti kesadaran disiplin, kesadaran apa, itu kesadaran. Jadi tidak eksternal, itu kalau kesadaran jadi internal. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah nih ya. Betul ya, Bu ya. Jadi dari ketiga ini motivasinya baru masih dari eksternal ya, Bu ya. Belum dari internal kesadaran sendiri, kemauan diri sendiri. Betul, tepat sekali ya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan murid ya, kira-kira yang perlu dilakukan guru untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Motivasi internal untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu apa sih? Di sini yaitu adalah hindari hukuman atau pemberian hadiah yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi ekstrinsik dari dalam murid. Jadi bukan hanya hukuman saja, Bu. Ternyata penghargaan, hadiah, pujian pun tidak boleh berlebihan. Nanti anak yang biasa dipuji akan timbul rasa sombong. Dan anak yang tidak dapat pujian akan berkecil hati. Bahkan bisa jadi anak yang sering dipuji itu dia musuhin gitu, karena iri. Si itu baik, anu dipuji-puji ku guru saya matara. Itu sebenarnya tadinya kita beranggapan bahwa penghargaan itu bagus untuk memotivasi anak ya, Bu. Ternyata ada sisi negatifnya, Bu. Asal itu tidak berlebihan ya. Jadi itu hal poin yang kita bahas. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu ada 5 kebutuhannya untuk melakukan sesuatu itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kata saya bekerja untuk bertahan hidup. Karena saya dari bekerja ini mendapatkan penghasilan dan itu untuk kebutuhan sehari-hari saya. Contoh gitu ya. Kemudian ada lagi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia itu. Jadi ada anak yang cari perhatian di sekolah karena dia tidak mendapatkan itu kebutuhan dasar mereka itu, gitu ya. Tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, entah itu di rumahnya, entah itu di lingkungan temannya, gitu ya. Makanya si anak itu akan berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Anak yang terlalu diatur, terlalu banyak dilarang, itu pasti akan banyak berontaknya. Makanya mereka juga butuh kebebasan. Lalu ada juga kebutuhan kesenangan. Ya, makanya ada parenting di sini ya. Sekarang itu lagi viral parenting, tidak boleh menggunakan jangan ya, kata jangan ya. Padahal itu ada sisi negatif dan positifnya ya. Kita juga harus perlu mengontrol anak-anak juga dengan larangan-larangan yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Kemudian yang kelima adalah penguasaan, kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Nah di sini ya, contoh bertahan hidup dari mulai kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan merasa aman pun itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih dan sayangnya di sini adalah kebutuhan untuk diterima, ingin menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi merasa diakui, berarti saya tuh disayang. Karena kalau anak yang di kelas misalnya ada yang itu mah jangan ditemenin, nah itu bahaya loh Bu ya. Jangan didiamkan, sebagai guru harus memberi perhatian yang lebih di kelas ya. Jangan sampai ada anak yang dikucilkan atau diasingkan di kelas ya.
Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Ya, di sini adalah kebutuhan akan pilihan bebas dan mandiri. Keempat, kesenangan, yaitu kebutuhan belajar yang menyenangkan. Nah, di sini guru, sebagai guru kita setiap hari kalau mengajar harus anak-anak itu tidak merasa tertekan, jadi harus merasa senang gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bagi anak yang memiliki kemampuan lebih, tolong Bu, diakomodir oleh gurunya. Misalnya dikasih soal nih, biasanya anak yang cerdas itu dia duluan selesainya, jangan dibiarkan Bu. Ibu bisa menggunakan alternatif, yaitu ayo bantu temannya yang kesulitan. Kira-kira siapa yang belum selesai, bantu temannya, bisa tutor sebaya. Atau misalnya kalau ibu punya ini alternatif lain, yaitu memberikan latihan yang lain yang lebih sulit yang menantang anak itu, supaya anak itu tidak mengganggu yang lain ya. Nah, di sini ada pertanyaan Bu. Kalau pernyataannya anak ini bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan mana yang anak itu butuhkan? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Yang mana Bu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan mana yang dia butuhkan oleh anak itu? Silakan, ada yang mau menjawab? Kejar-kejarannya dalam hal lari, fisik, atau kejar-kejaran Kejar-kejaran di dalam kelas Bu? fisik? Iya, senang kejar-kejaran anaknya itu gitu. Anak-anaknya jadi nggak mau diem, kejar-kejaran gitu di dalam kelas tuh. Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan? Alasannya dia kenapa? Ada yang bisa mengungkapkan? Apakah dia membutuhkan kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Perhatian. Pilihannya itu Bu, kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Yang kebebasan, ya mungkin anak di kelas suka jenuh kayak jadi pengennya lari-lari jadi teman-temannya gitu. Sama gurunya senang, tapi tepuk tangan dulu ya untuk Bunia ya. Iya betul, jawabannya adalah kebebasan ya. Walaupun dia senang kejar-kejaran, tapi ya intinya dia pengen bebas Bu di kelas itu, gak maunya suruh duduk gitu Bu. Ya itu kan maksudnya dia pengennya bebas, jadi nggak mau terpaku duduk gitu di bangku, bosen, jenuh. Iya betul, tepuk tangan dulu untuk Bunia ya. Ya jawabannya adalah kebebasan. Yang kedua nih, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang untuk mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa nih? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, atau kebebasan? Kebebasan. Kenapa kebebasan? Kenapa? Kenapa kebebasan? Karena anak itu merasa enjoy, merasa nyaman dengan bersiul atau bernyanyi dan bersenandung dalam mengerjakan. Oke. Ada yang tidak sependapat? Terima kasih. Ya, mangga. Karena dia senang nyanyi gitu. Jadi kalau menurut Bu Yaya kesenangan ya. Kalau menurut Ibu Kepala Sekolah kebebasan. Yang benar adalah kesenangan, betul ya. Karena ada tepuk tangan ya untuk Bu Yaya. Jadi anak itu merasa senang ketika dia bersenandung walaupun sambil mengerjakan tugas. Dia pengennya sambil nyanyi. Iya. Jadi itu ya. Jadi kebutuhan yang dia butuhkan adalah kesenangan. Ya lanjut. Nah sekarang kita lanjut ke materi 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sini nih saya juga agak gimana gitu ya mengenai materi ini gitu, agak mengejutkan. Jadi di sini Dian Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid?
Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, ini apa saja, Bu? Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Nah, sebagai seorang penghukum. Posisi kontrol seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau kita marah, pasti nada bicara kita pasti tinggi ya, Bu ya. Kamu kenapa nggak ngerjain PR? Berdiri di depan kelas. Nah, itu penghukum ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini salah biasanya guru itu merasa bersuaranya lembut tapi jelek gitu loh. Ngomongnya pelan tapi jelek, bikin anak tuh kayak aduh iya ya saya salah gitu. Itu membuat rasa bersalah, Bu. Jadi kalau tadi penghukum nadanya tinggi bicaranya, tapi kalau pembuat rasa bersalah nadanya pelan, suaranya tapi jelek ke hati. Nah, itu ya. Ngena banget gitu. Kalau yang ketiga, posisi sebagai teman. Biasanya di sini guru memposisikan dirinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid supaya bisa persuasif. Ya. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi sifatnya memonitor, berarti mengawasi. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Jadi guru itu memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini akan ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Contoh, yang pertama, kenapa kamu terlambat? Berdiri kamu di depan kelas. Kira-kira sebagai apa, Bu? Penghukum. Coba benar nggak ya? Iya, ternyata benar. Sebagai penghukum, betul. 100 ya. Yang kedua, kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah teriak-teriak loh di depan kelas. Kira-kira sebagai apa, Bu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat merasa bersalah, betul tidak? Betul, ya, hebat ya. Berarti menyimak sekali nih. Yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahanmu? Menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya? Kira-kira sebagai apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya? Pemantau. Kita lihat sebagai manajer. Di sini jadi sebagai manajer ya. Jadi ada tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Gitu. Suruh sadar dulu diri anaknya ya. Kemudian kira-kira cara memperbaikinya gimana sih? Gitu. Tanya ke anaknya itu sendiri gitu. Nah yang ini, kamu lagi, ibu kecewa denganmu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Kira-kira sebagai apa? Sebagai kamu lagi, ibu kecewa denganmu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Membuat rasa bersalah. Betul, hebat ya ini ya. Satu lagi terakhir. Ayolah bantu ibu dan buat ibu bangga kali ini saja. Kira-kira apa? Ayolah bantu ibu dan buat ibu bangga kali ini saja. Sebagai? Coba lihat. Iya benar. Betul ya, Mama Yaya harus dapat hadiah nih ya. Oh ternyata masih ada satu lagi. Sudah berapa kali kamu melanggar aturan? Berarti apa konsekuensinya? Kira-kira
Siapa? Penghukum. Manajer? Penghukum? Coba kita lihat. Pemantau Munia yang benar berarti ya. Iya, jadi kira-kira dari 5 posisi kontrol yang paling baik adalah posisi di mana Bapak Ibu? Sebagai Jadi nggak bikin anak takut. Tapi kalau misalnya yang teman Bu, ketika guru tidak ada di kelas, dia akan berbuat itu lagi. Karena nggak ada temannya. Pemantau juga hanya begitu, nanti dia melakukan lagi karena dia belum sadar Bu. Nah, berarti yang mana? Manajer. Kalau membuat rasa bersalah Bu, anak itu nanti jadi kayak kecil hati. Kayak tadi Pak Iqbal yang serba salah, saya mah salah wae gitu ya. Nanti itu jadi membunuh karakter siswa Bu. Nah, jadi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Nah, kita beralih ke keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bu? Nanya peraturan kelas. Kira-kira kalau peraturan kelas itu sifatnya bagaimana sih, Bu? Namanya peraturan berarti sifatnya bagaimana? Mengikat, betul. Apalagi? Mendisiplinkan. Mau nggak mau berarti ya, berarti memaksa dong Bu. Iya, harus gitu ya. Kalau aturan sifatnya harus memaksa, mengikat ya. Tapi kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan misalnya dilarang buang sampah, betul nggak Bu? Itu aturan ya. Tapi kita ubah dari kata dilarang membuang sampah itu menjadi kalimat yang lebih positif. Menjaga kebersihan. Ya, sudah mencakup itu kan. Tidak hanya membuang sampah saja, tapi misalnya nemu sampah di jalan berarti harus dibuang tempat sampah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang tadi ya. Tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Berarti kalau udah buat keyakinan kelas, diterapkan, dilakukan oleh siapa? Kalau sudah buat keyakinan kelas, berarti aturan itu yang keyakinan kelas itu dilaksanakan oleh siapa? Siswa dan guru, berarti murid dan guru, betul ya. Karena yang menyusunnya pun murid bersama guru. Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi nanti ada istilahnya evaluasian, ya, dievaluasi. Misalnya mau sebulan sekali atau per 3 bulan sekali gitu ya. Jadi evaluasi apakah keyakinan kelas itu masih efektif atau harus ditambah atau apa yang harus dikurangi, begitu ya. Kemudian, nah jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Makanya saya di sini ingin berbagi kepada guru-guru yang lain yang belum melaksanakan membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah ini pertama kita diskusi dulu dengan siswa. Bapak Ibu masih ingat waktu pendampingan individu kemarin yang individu yang kedua, kita kan ditanya dulu impian murid yang Ibu harapkan seperti apa sih? Ya kan? Sama di murid juga. Kira-kira kalau murid kelas 4A dikatakan murid kelas 4 yang hebat harus bagaimana? Nanti anak-anak berpendapat masing-masing ditampung, kemudian ditulis, disusun. Nanti
ganti kata-kata yang tadi negatif menjadi lebih positif. Contohnya tadi dilarang buang sampah sembarangan, tapi diganti menjadi jagalah kebersihan. Begitu ya. Di sini juga ada kegiatannya. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4A yang sudah saya buat bersama murid-murid kelas 4A. Duduk yang rapih. Sekarang kalian keluarkan buku PR yang kemarin ibu tugaskan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa terlambat? Oh ya udah duduk aja dulu. Aji, nanti jam istirahat ibu mau bicara dulu sebentar ya. Aji tahu nggak kenapa ibu panggil sekarang? Tahu. Kenapa? Karena Aji udah membuat kesalahan. Buat kesalahan. Kesalahan Aji apa hari ini? Kesalahan Aji kesiangan. Datang terlambat kesiangan. Nah, sekarang ibu tanya, kenapa kamu tadi datang terlambat ke sekolah? Pas malam aku kenapa yang jam 11? Main HP sampai jam 11, setengah 11 malam? Waduh, kamu ya, lain kali jangan seperti itu. Jadi kan kamu nanti tidurnya jadi kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan dan datang terlambat ke sekolah. Aji tahu tidak kalau datang terlambat ke sekolah itu benar atau salah? Salah. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas 4A? Masih. Kira-kira datang terlambat itu Aji itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kelas 1. Yang mana? Yang pertama yaitu tentang apa? Disiplin, Disiplin. waktu,
Nah, disiplin waktu. Berarti Adi tahu kan bahwa datang terlambat itu sudah melanggar disiplin waktu. Ibu tahu, ibu juga sebagai manusia pernah berbuat salah. Tapi ibu mohon, ibu harapkan Aji untuk kedepannya tidak mengulangi lagi ya. Iya. Kalau misalnya tidak ingin mengulangi lagi, kira-kira apa yang harus Aji lakukan? Meminta maaf kepada ibu. Meminta maaf, sudah ibu maafkan. Terus selain itu apa lagi? Tidak akan tidur malam-malam. Tidak akan tidur terlalu malam supaya Saya bisa bangun pagi. bisa bangun pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Janji ya. Ya, nanti kesananya jangan diulangi lagi. Jadi Aji tahu bahwa disiplin waktu itu baik untuk diri sendiri, karena itu merupakan keyakinan dalam diri untuk supaya anak-anak kelas 4 itu menjadi anak yang Pintar dan soleh dan hebat. Udah, kalau begitu terima kasih ya. Kamu boleh istirahat sekarang ya. Udah. Nama saya Aji, murid Bu Lydia. Aji datang terlambat karena bermain HP. Janji Aji tidak akan mengulanginya lagi biar bisa bangun pagi-pagi. Lalu Aji biar bisa tidak terlambat karena main HP. Ibu guru sudah memaafkan Aji. Aji minta maaf ya kata ibu, nggak apa-apa, sudah dimaafkan. Karena Aji datang terlambat, janji Aji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Lydia. Kalian kerjakan tugas yang ibu berikan. Ingat, kerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, simpan, tutup bukunya. Kalian boleh istirahat dulu. Windy, sebelum istirahat, Ibu mau ngobrol dulu sebentar, boleh? Ibu memanggil Windy sebelum istirahat. Belum tahu. Nah, tadi waktu ngerjain soal, Ibu lihat, Ibu perhatikan Windy tadi sepertinya nyontek ya sama Yuna. Kenapa Windy mencontek pada saat mengerjakan soal ulangan? Nggak tahu gimana. Soalnya susah. Kan semua materi sudah diajarkan oleh ibu. Susahnya di mana? Mungkin lupa lagi. Mungkin kamu malam lupa belajar kali ya. Kenapa nggak belajar? Ketiduran. Oh, ketiduran. Emang tidurnya jam berapa malam? Main apa? Main HP ya? Main teman-teman, ketiduran, kecapean. Oh kan? Ini tahu nggak keyakinan kelas yang udah kita sepakati sebelumnya? Kira-kira mana yang kamu tidak lakukan? Nah, kalau mencontek berarti apa? Tidak apa? Nah, tidak jujur. Berarti Winnie tahu kan bahwa mencontek itu baik tidak? Nah, berarti kamu jujur tidak? Tidak. Nah, makanya kamu kalau mau ulangan malamnya belajar dulu biar kamu bisa mengerjakan ulangan tersebut. Jadi tidak mencontek. Bisa nggak nanti untuk selanjutnya dalam mengerjakan soal ulangan tidak mencontek lagi? Bisa ya. Jadi tetap ya yang namanya jujur dan tanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas itu harus dijalankan ya, supaya menjadi anak kelas 4 ya yang hebat. Udah, kalau begitu ibu sadari memang ya sebagai manusia kita pasti berbuat salah, tapi untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya.
mudah-mudahan setelah ini Windy bisa jadi anak yang benar-benar hebat dan anak yang jujur dan menjunjung tinggi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah berbuat salah, bilang apa? Minta maaf. Nanti kamu minta maaf sama Yuna ya setelah ini ya. Oke, terima kasih. Yang jadi anak yang baik ya. Nama saya Windy, kelas 4A, murid Bu Lydia. Kemarin saya ketahuan nyontek dan sekarang saya tenang, Bu Lydia nggak marah-marah dan saya nggak di setrap dan sekarang Bu Lydia baik dan udah dimaafin. Emang saya salah, saya tidak akan ulangi lagi dan saya tidak akan menyontek lagi kepada teman saya. Terima kasih Bu Lydia. Demikianlah video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Dari kasus pertama, jadi ada anak yang bernama Aji datang ke sekolah terlambat pada saat jam pelajaran. Tapi ibu gurunya tidak langsung menghukum, tapi mempersilahkan anak untuk belajar dulu. Baru nanti pas jam istirahat minta waktu kepada murid untuk berbicara sebentar. Di situ guru menanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu alasannya tadi terlambat? Lalu anak itu bercerita bahwa dia itu malam tidurnya kemalaman karena keasikan main HP sampai setengah 11 malam ya. Lalu ditanya, kamu sudah berbuat salah apa tidak? Iya Bu, sudah salah katanya, yaitu melanggar keyakinan kelas yang pertama, yaitu disiplin waktu ya. Di situ anak sudah merasa sadar bahwa dia berbuat salah. Terus bagaimana kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu? Dia pertama mengucapkan maaf kepada ibu gurunya dan dia bilang tidak akan main HP lagi sampai malam ya. Jadi bisa bangun pagi dan tidak terlambat sekolah lagi. Nah, sekarang kita beranjak ke sesi diskusi dan tanggapan. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya ya. Di sini ada kasus ya. Nanti Bapak Ibu kira-kira harus bagaimana dalam penerapan segitiga restitusi yang sudah saya tadi sampaikan contohnya ya. Di sini ada anak yang kasusnya adalah begini. Dimas yang bertengkar dengan Rehan dan meminta uang secara paksa karena ingin jajan dan tidak dikasih bekal oleh orang tuanya. Nah, sudah kebayang anaknya ya, Dimas dan Rehan. Jadi Dimas maksa minta uang ke Rehan karena dia pengen jajan. Nah, kira-kira sekarang pertanyaan pertama dulu. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dimas sehingga dia melakukan hal itu, memaksa temannya minta uang? Apa kebutuhan yang dia tidak dapatkan oleh Dimas? Ya, uang itu untuk apa? Berarti artinya kebutuhan dasar apa yang tadi, yang dari 5 ini? Berarti artinya apa kalau yang 5? Nih, di kebutuhan dasar manusia ada 5 kan? Tadi ada yang kasih sayang. Apa nih? Ada yang ini penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup. Betul ya, Dimas itu tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidupnya, makanya dia berlaku kasar ke temannya karena dia nggak dikasih bekal sama orang tuanya. Dia lapar, pengen jajan, makanya dia maksa ke temannya si Rehan. Nah itu ya kebutuhan yang tidak didapatkan oleh Dimas. Kemudian sebagai guru menghadapi kasus seperti itu bagaimana? Pertama, apain dulu? Siapa yang mau berpendapat? Kita menggunakan segitiga restitusi
Ya, silakan Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Jika itu terjadi di hadapan saya selaku guru pasti akan menelusuri bagaimana pola keluarga dari Dimas tersebut. Karena agar kita tahu ekonominya latar belakangnya seperti apa, dia kekurangan apa tidak, kenapa tidak dikasih jajan sama orang tuanya. Kita juga harus mengetahui hal tersebut ya Bu. Ya, betul. Ya, maka dari itu jika hal tersebut terjadi, alangkah baiknya menurut saya pribadi, Ya. kita harus menasehati dahulu Dimas tersebut. Ya. Jangan langsung memarahi atau menjustifikasi Dimas itu, oh anaknya seperti ini, seperti Ya. A, B, C dan lain-lain. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin ada tanggapan rekan-rekan yang lain Bu. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Ada tambahan dari yang lain mungkin? Tadi kata Pak Iqbal menanyakan terlebih dahulu ya. Berarti menanyakan alasan dulu ya Pak, kenapa anak itu berbuat kasar ke temannya Rehan itu ya. Bisa jadi itu kan karena si anak itu memang tadi itu ya tidak dikasih uang, lapar, pengen jajan, dia nggak ada uang, jadinya minta maksa ke temennya gitu ya. Jadi jangan langsung dihukum, si anak kayak tanya dulu alasannya. Berarti ini sudah masuk ke langkah pertama, menstabilkan identitas. Kira-kira untuk validasi tindakan yang salahnya lanjutnya bagaimana Pak? Silakan Bu. Itu. Validasi tindakan yang salahnya. Tadi kan sudah ditanya nih, menstabilkan identitasnya dengan cara ditanya anak itu alasannya kenapa, gitu kan? Sudah tahu alasannya, terus selangkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu harus sadar bahwa itu tuh perbuatan yang salah. Makanya ditanya oleh guru, pertanyaannya kira-kira bagaimana? Mau ngarehan gimana? Mama Rehan ya, Rehan yang dipalak ya. Ada yang mau menyampaikan? Tidak ada. Oke, berarti validasi tindakan yang salah itu kita bisa bertanya kepada siswa, kira-kira kamu dengan berbuat kasar ke Rehan, maksa minta uang, benar apa salah? Kira-kira jawab anak-anak Dimas jawabnya apa? Salah Bu, saya tahu, tapi kepaksa saya lapar. Nah itu sudah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak itu harus tahu, sadar diri bahwa dia sudah berbuat salahnya. Kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan kelas yang ada di sekolah, yang ada di kelas, masih ingat tidak? Kira-kira kamu melanggar keyakinan yang mana? Dari yang tadi 6 keyakinan kelas 4A. Misalnya, berarti kalau misalnya berbuat kasar ke temannya berarti tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya. Nah, kira-kira kamu kalau sudah berbuat salah, sudah tahu gimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Saya mau minta maaf Bu sama Rehan misalnya, ya Dimasnya. Nah, berarti oke, itu salah satu solusi dari atas kesalahan yang dia perbuat. Kemudian selain itu apa? Dia juga kita juga harus meyakinkan bahwa anak itu tidak akan mengulangi lagi. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung ngomong ke ibu. Biar nanti ibu yang berkonsultasi dengan orang tua kamu. Kenapa tidak diberi bekal? Bisa jadi nanti Pak latar belakangnya dari orang tua juga Pak. Misalnya ibunya memang benar-benar tidak mampu, bisa aja orang tuanya memang lupa memberikan bekal. Ya kan masih banyak kemungkinan gitu kan. Nah dari situlah tugas guru untuk mengatasi solusi dan permasalahan yang ada di dalam kelas kita, terutama kepada murid-murid kita, karena kita adalah orang tua kedua dari mereka, karena sekolah adalah rumah kedua dari mereka, seperti yang pernah Ibu Kepala Sekolah sampaikan sebelumnya ya. Nah mungkin itu saja penyampaian diseminasi budaya positif yang saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kerjasamanya, atas luangkan waktunya. Mudah-mudahan setelah ini kita semua menerapkan pembentukan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada pada murid kita di kelas masing-masing. Saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.